Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Arni Septiani dengan NIM 425180005. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu apa pentingnya mengetahui versi iOS dari suatu perangkat. Jadi, versi iOS itu menentukan seperti apa atau seberapa besar kebutuhan kita terhadap perangkat tersebut. Misalnya, kita ingin mengakses suatu fitur tertentu, maka kita membutuhkan versi iOS tertentu yang memiliki yang mendukung fitur yang akan kita gunakan tersebut. Misalnya, ketika kita ingin menggunakan fitur kriptografi, maka versi iOS yang cocok untuk digunakan terhadap untuk dapat mengakses fitur tersebut yaitu versi yang menyertakan kombinasi K9. Itu saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya suatu remote jaringan pada switch. Jadi, remote jaringan merupakan suatu protokol atau program yang memungkinkan seorang pengguna internet dapat mengakses terminal atau host yang berada dalam lingkungan internet. Jadi, seorang pengguna internet itu dapat mengakses host yang tidak berhadapan fisik atau tidak ada secara real di hadapannya. Nah, ternyata dalam dunia nyata itu sendiri, switch itu tidak dapat dikonfigurasi pada switch itu sendiri. Jadi kita memerlukan suatu komputer yang berfungsi sebagai komputer remote untuk dapat mengonfigurasi switch. Jadi itulah pentingnya fungsi remote di sini pada switch. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan mengapa wajib menggunakan SSH, kenapa tidak menggunakan telnet. Jadi sebenarnya SSH dan telnet itu hampir sama, namun SSH memiliki fitur keamanan yang lebih mutakhir dibandingkan dengan telnet. Hal ini dikarenakan karena SSH itu memiliki fungsi enkripsi, sehingga kemungkinan virus tidak dapat mengakses informasi user dan password. Nah, cara kerja SSH ini menggunakan metode client server, di mana jika klien ingin terkoneksi dengan server itu harus terlebih dahulu menggunakan kunci kriptografi untuk memverifikasi SSH server yang dituju. Jadi, kata kunci yang dimasukkan oleh klien itu harus sama dengan kata kunci yang diatur pada server. Apabila kata kuncinya tidak sama, maka klien dan server tersebut tidak akan terkoneksi. Nah, apabila klien dan server sudah terkoneksi, koneksi tersebut terlebih dahulu akan dienkripsi oleh SSH untuk memastikan keutuhan dan kerahasiaan data. Baik, yang keempat, saya akan menjelaskan apa tujuan dari Message of the Day Banner. Jadi, Message of the Day Banner ini berfungsi untuk memperindah tampilan. Selain dia berfungsi untuk memperindah tampilan, ternyata Message of the Day Banner ini juga dapat meningkatkan keamanan. Bagaimana caranya? Nah, Message of the Day Banner ini itu dapat mengocok para pembobol jaringan atau hacker. Walaupun tingkat keamanan yang diberikan itu hanya sekitar 5-20% saja. Baik, yang keempat, di sini saya akan menjelaskan kenapa loopback interface itu sangat berguna dan mudah untuk dihack. Jadi, loopback interface itu merupakan logical interface. Artinya, loopback interface itu sebenarnya tidak nyata atau hanya bersifat virtual. Loopback interface ini itu tidak akan down apabila terdapat pengkabelan yang bermasalah. Dia hanya akan down apabila router sudah mati. Hal ini terjadi karena loopback interface itu tidak terhubung pada suatu network atau interface yang nyata. Nah, kenapa IP publik itu mudah untuk dihack? Kenapa loopback interface itu mudah untuk dihack? Karena dia itu menggunakan IP publik. Nah, ketika kita menggunakan IP publik itu terlebih dahulu kita harus melakukan registrasi. Jadi, data dari pemilik IP publik ini akan ditampilkan. Loopback interface juga itu memungkinkan kita untuk dapat meremote PC dari PC yang satu ke PC yang lainnya. Nah, IP publik ini dapat diakses melalui IP yang tertera pada komputer melalui internet. Misalnya, ingin meremote PC kita dengan PC yang lainnya.